Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Abbas Zuhaili, masuk kepada surat yang baru setelah kemarin kita menyelesaikan surat Yunus. Masih dalam tema besar surat-surat yang diberi nama dengan nama-nama Nabi. Ya. Jadi ada surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan lain-lain. Kita masuk surat Hud. Pertemuan kali ini kita hanya mengantarkan muqaddimahnya saja, belum masuk ke dalam ayat. Karena di muqaddimah juga perlu dijelaskan secara detail gambaran surat Hud ini seperti apa. Sumiyat suratu Hudin, disebut namanya surat Hud. Nah, kenapa disebut namanya Hud, surat Hud? Listimaliha ala qissati Hud alaihi salam. Karena di dalam surat ini dijelaskan kisah Nabi Hud alaihi salam. Jadi di dalam surat ini dijelaskan tentang kisah Hud. Kemudian Allah kasih nama surat ini surat Hud. Walaupun di dalam surat ini yang diceritakan bukan hanya Nabi Hud saja, tapi nanti ada beberapa nabi yang akan juga dijelaskan secara singkat di dalam surat Hud ini. Tapi diberi namanya, ngambil salah satu dari kisah para nabi adalah surat Hud. Surat Hud itu, Nabi Hud itu dikenal dengan kaumnya yang bernama kaum Ad. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah kaum Ad, kaum Samud, itu adalah kaumnya beberapa orang nabi. Ya. Jadi kalau kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Jadi kalau ada kisah-kisah kaum Ad, nah berarti kita ingat itu adalah kisahnya Nabi Hud. Yang nanti kisah Ad ini, kaum Ad ini beserta Nabi Hud ini akan dijelaskan nanti pada ayat ke-50. Ya. Nah di dalam surat Hud ini jumlah ayatnya mi'atun wasalasun wa isruna, ada 123. Ya. Jadi ada 123 ayat yang akan kita kaji. Nah dari 123 ayat nanti akan berkisah tentang Hud beserta kaumnya Ad, itu di ayat ke-50. Surat ini termasuk kategori surat Makkiyah. Jadi surat yang turun di Makkah. Gambaran sedikit kisah Hud dengan kaum Ad sama seperti kaghairiha min qasasil Quran. Sama seperti kisah-kisah yang lainnya dalam kisah di Al-Quran. Jadi di sini digambarkan secara singkat bagaimana Nabi Hud alaihi salam wa baina qaumihi beserta kaumnya alladzina da'ahum ila ibadatillah, yang kaumnya itu yang bernama kaum Ad itu diseru oleh Nabi Hud supaya mereka itu mau beribadah kepada Allah, wa hajara ubadatal asnam wal ausan, dan mau meninggalkan penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Nah, jadi Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya supaya beribadah kepada Allah, tinggalkan berhala-berhala. Falamma asarru ala kufrihim wa taqdibihi, tetapi pilihan mereka tetap di dalam kekufuran dan dalam kedustaan. Jadi tidak mau beribadah kepada Allah, tak mau meninggalkan berhala dan ausan-ausannya, maka kemudian ada bahumullah bi'adabin ghalid. Kemudian Allah nanti memberikan
azab kepada kaum Ad itu dengan siksa yang keras. Bentuk siksaannya wa huwa ar-rih al-aqim as-sarsar, ya. Jadi berupa angin. Jadi nanti bentuk azab yang menimpa kepada kaum Ad itu berupa angin. Kalau Nabi Nuh kan berupa banjir, itu beda-beda ya. Ini kalau kaum Ad itu nanti Allah akan kasih azabnya berupa ar-rih al-aqim as-sarsar. Jadi angin yang membinasakan, yang membuat kematian. Jadi kalau terkena angin itu orang pada mati. Ya, kemudian sorsor. Ya, sorsor itu yang kencang. Jadi anginnya kencang sekali dan membinasakan. Yang peristiwa itu allati salataha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin. Peristiwa itu terjadinya kira-kira sekitar 7 sampai 8 hari. Jadi selama 7 hari, 8 hari itu ditimpa angin terus-menerus. Jadi dibinasakanlah kaum Ad. Nah, nanti ini akan dijelaskan di ayat 58 ya. Walamma jaa amruna najayna hudan walladina amanu ma'ah birahmatin minna wa najaynahum min adabin qalid. Nah, jadi ini secara gambaran umum dulu kisah Nabi Hud, tapi nanti akan diperincikan mulai ayat 50 sampai 60. Hanya kenapa tadi disebutnya surat Hud? Karena diambil dari nama salah seorang nabi yang bernama Hud. Kemudian poin yang berikutnya yang ingin saya jelaskan, dari 123 ya, yang hadis surat Makkiyah, surat ini surat Makkiyah, ayat nuzilat fi Makkah, yang diturunkan di Mekah, illal ayatu as-salasut taliyah, kecuali ada 3 ayat yang itu bukan kategori Makkiyah. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami kembali, ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu dikategorikannya 2. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu ayat-ayat turunnya pada periode Makkah, sedangkan Madaniyah ayat yang turunnya pada periode Madinah. Jadi 123 ayat dalam surat Hud itu semuanya ayat Makkiyah. Kecuali ada 3 ayat. Yang 3 ayat itu bukan Makkiyah. Jadi kira-kira turunnya itu secara keseluruhan ayat-ayat dalam surat Hud semuanya Makkiyah. Hanya ada 3 ayat yang itu bukan kategori Makkiyah. Nah, 3 ayat itu apa saja? Yang pertama, ayat fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Itu ayat yang ke-12. Nah, ayat ke-12 itu tidak termasuk kategori Makkiyah. Ini sebagaimana dijelaskan kama qala Ibnu Abbas wa Muqatil, dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Muqatil. Yang kedua, 3 ayat tadi yang bukan termasuk kategori Makkiyah, ayat yang ke-17. Nah, di ayat 17 yang bunyi ayatnya, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmatan ulaika yu'minuna bih. Ya, dan seterusnya, itu ayat 17. Ayat ini turunnya nuzilat fi ibnis salam wa ashabahu. Ayat ini diturunkan untuk Ibnu Salam. Jadi merespon ada satu peristiwa untuk Ibnu Salam washabahu dan ya sahabat-sahabat lainnya. Sahabatnya Ibnu Salam. Jadi sebab nuzulnya itu diperuntukkan untuk kasusnya Ibnu Salam di ayat 17. Kemudian yang ketiga, yang tadi dikecualikan seluruhnya ayat Makkiyah kecuali 3 ayat, itu ada ayat yang
wa aqimis salat tarafiyan nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at, itu pada ayat 114 ya. Jadi ayat 114, fa innaha nuzilat fi nabhan at-tamar. Ayat ini diturunkan terkait kasusnya Nabhan at-tamar. Nah, itulah 3 ayat yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, yang 3 ayat selain yang bukan kategori yang turun di Makkah. Saya ulangi, ayat 12, ayat 17, dan ayat 114. Yang berikutnya, wa qad nuzilat ba'da surati Yunus. Surat Hud ini turunnya setelah surat Yunus. Jadi kebetulan urutan turunnya memang surat Hud ini turunnya setelah surat Yunus. Jadi Bapak Ibu, penyusunan surat atau penyusunan ayat itu di kalangan ulama dalam ulumul Quran beda-beda. Ada yang mengatakan itu taufiki. Taufiki itu maksudnya itu memang sudah disusun oleh Allah begitu. Surat Fatihah urutannya pertama, kemudian surat Hud urutannya ke-11, surat Yunus ke-10, nanti surat Anas yang terakhir. Itu memang dari sononya gitu, dari Allahnya begitu, urutannya kesekian. Nah, itu pendapat ulama ada yang mengatakan memang itu sudah taufiki, sudah ditetapkan oleh Allahnya begitu. Sehingga Nabi tinggal mencatatkan saja ketika ngoreksi, ini nanti nomor sekian ya, nomor sekian gitu. Termasuk ayatnya. Ayat 1 sampai 100 itu ini urutannya sekian, ini urutan sekian. Itu sudah dari Allahnya begitu. Tapi yang kedua, ada yang berpendapat bahwa urutan-urutan tersebut adalah ijtihadi. Jadi itu ijtihad. Jadi Nabi kemudian meminta kepada sahabat, para pencatat wahyu saat itu, dan beberapa sahabat yang ada, ini tolong nanti letakkannya di sini. Nah, jadi itu ada perbedaan pendapat. Baik, kebetulan surat Hud ini surat yang turunnya memang setelah Yunus, jadi beriringan. Setelah Yunus baru Hud. Ada beberapa hadis terkait dengan istilahnya ya keutamaan surat Hud ini. Di antaranya rawa Abu Isa At-Tirmidzi an Ibni Abbasin. Hadis riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Abbas qala. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas cerita begini. Qala Abu Bakrin. Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibtu, sungguh aku telah tua." Gitu. Jadi saya ini merasa sudah tua, kata Abu Bakar. Qala, lalu Nabi menjawab, "Shibtani Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Jadi kata Nabi, ya aku pun menjadi tua karena surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat Amma Yatasaalun atau An-Naba, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Nah, Nabi menyebutkan 5 surat, salah satunya surat Hud. Jadi gini, kata Abu Bakar, saya kok merasa sudah tua ya Rasul. Gitu. Kata Nabi, ya enggak apa-apa. Saya juga rambutnya sudah kelihatan memutih karena sebab surat Hud, surat Waqi'ah, Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir ya, Idza Syamsu
kuwirat. Jadi maksudnya tuanya itu ya karena sering membaca surat-surat tersebut. Jadi artinya Nabi memberikan perhatian kepada surat Hud. Sehingga bahasanya saya menjadi tua karena surat Hud. Jadi kira-kira Bapak Ibu kita menjadi tua karena sebab sering mengkaji Quran. Tahu-tahu sudah sampai surat Hud. Dulu pertama kali kita ngaji surat Al-Kahfi. Tahu-tahu sudah surat Hud. Kalau tadi hitung sudah berapa surat coba di sini? Dan sudah mungkin 8 atau 10 surat. Alhamdulillah, nggak terasa. Padahal sudah 2 atau 3 tahun ubannya sudah tambah. Nah, tambah tua, tapi nggak apa-apa tuanya kita karena ngaji. Gitu. Ngaji tafsir. Nanti insya Allah berazam sampai akhir hayat tetap ngaji tafsir bungi Pak. Nah, jadi hidupnya kita pakai untuk ngaji. Nah ini ada 5 surat yang membuat kami tua kira-kira begitu. Salah satunya surat Hud. Yang kedua, tadi yang pertama ya, jadi dalil yang istilahnya terkait menceritakan keutamaan surat Hud. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saybihi min surati Hud. Nabi juga pernah ditanya tentang surat Hud ini. Faqala, lalu Nabi menjawab, qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta. Jadi ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ya misalkan ini, apa sih keutamaannya surat Hud itu? Nabi tidak menjawab banyak, tapi Nabi jawabnya fastaqim kama umirta. Ya, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Jadi jawabannya simple. Apa keutamaan Hud ini? Kenapa kita harus ngaji Quran Hud? Surat Hud ini. Isinya apa tuh? Lalu Nabi bilang ya, fastaqim kama umirta. Sudah, istiqomah saja, kerjakan saja semua apa yang telah diperintahkan. Nah, jadi nanti setelah kita mengkaji 123 ayat ini akan banyak ayat-ayat yang kita pahami, ya sudah amalkan saja apa yang sudah diperintahkan Allah dalam surat Hud ini. Yang ketiga, ma asnadahu Abu Muhammad Ad-Darimi fi musnadihi an Ka'bin radhiyallahu anhu. Qala. Yang ketiga ini ada hadis riwayat Ad-Darimi dalam musnadnya. Yang ini hadis bersumber dari Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Hud. Bacalah oleh kalian surat Hud. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada hadis secara khusus nih. Hadis riwayat Ad-Darimi. Bacalah oleh kamu sekalian surat Hud. Disuruh baca surat Hud. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Nah, jadi ada pada hari Jumat. Yang kita sudah tahu juga ada surat Kahfi. Surat Kahfi juga itu hadisnya pada hari Jumat. Jadi kalau begitu, ya amaliyah Bapak Ibu kita dulu hanya Yasin saja, nggak pernah mau dirubah, yaitu kurang tepat. Jadi jangan Yasinnya saja. Karena ternyata ada hadis juga yang suruh baca surat Hud, ada hadis pula yang suruh baca surat Kahfi yang sudah kita jelaskan. Nah di sini kita menemukan jadi mufasir ini Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menginformasikan ada satu hadis dari Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Hud yaumal jumu'ati. Bacalah surat Hud pada hari Jumat. Nah kebetulan sekarang kita surat Hud dan hari Jumat. Ya, setiap Jumat kita kajiannya.
Jadi pas ini menyempatkan 123 ayat kita membaca surat Hud di hari Jumat. Kemudian wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam bersabda, man qara'a surat Hud, barang siapa yang membaca surat Hud. Nih Bapak Ibu, yang membaca surat Hud keutamaannya apa? Siapa orang yang membaca surat Hud, u'tiya minal ajri asra hasanatin, maka akan dibalas dengan balasan 10 kebaikan. Jadi 10 lipat kebaikan siapa orang yang membaca surat Hud. Ya, sesungguhnya secara umum setiap amal yang kita lakukan akan dilipatkan ya. Tapi di sini Nabi memberikan satu perhatian khusus, siapa orang yang membaca surat Hud maka akan diberikan ujroh, pahala balasan asru hasanatin 10 kali lipat. Itulah keutamaan yang dijelaskan oleh beberapa hadis tentang surat Hud. Yang terakhir, ma ustumilat alaihi surah, kandungan apa yang ada di dalam surat ini. Di sini dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili ada sekitar 16 kandungan isi dalam surat ini. Mungkin tidak saya bacakan semuanya. Saya pilih beberapa saja, mungkin 10 ya. Nanti secukupnya waktu. Tadammanat hadhihi surah kasurati Yunus usuluddin al-amah wa hiya at-tauhid wa risalah wal ba'as dan lain-lainnya. Jadi surat Yunus ini sama seperti surat Hud. Surat Hud ini sama kasurati Yunus, seperti surat Yunus. Ya. Jadi tadammanat hadhihi surah, kandungan surat Hud ini sama seperti yang ada dalam surat Yunus. Ya, ini menjelaskan tentang usuluddin, ya, tentang pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama secara amah, secara umum, seperti wahya at-tauhid, tentang tauhid, wa risalah wal ba'as, tentang risalah kenabian, tentang hari berbangkit, wal jaza dan balasan serta yang lainnya. Ijmalan secara global fima ya'ti dijelaskan berikut ini. Nah, sekarang kita rincikan pokok-pokok kandungan yang ada dalam surat Hud. Jadi sebelum kita mengkaji detail ayat per ayatnya, secara global dulu dalam surat Hud ini menjelaskan apa. Yang pertama, isbatu qaunil Qur'an min indillah, menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran di sisi Allah. Ini poin pertama. Jadi kebenaran Al-Quran di sisi Allah, yang nanti akan dijelaskan Al-Quran itu dari segi ahkamnya yang tidak dikurangi dan juga tidak dilebihkan. Juga nanti akan dijelaskan beberapa hal terkait selain ahkam wal mawaid, tentang nasihat-nasihat, kemudian wal qasas, tentang kisah-kisah, wa tafarik bainal haqqi wal batil, menjelaskan tentang perbedaan yang hak dan yang batil. Yang kedua, kandungan yang ada dalam surat Hud adalah tauhidullah, menjelaskan tentang tauhid. Di sini saya mengatakan wa huwa nau'ani, tauhid itu ada dua macam. Ya. Yang pertama tauhid uluhiyah dan yang kedua tauhid rububiyah. Nah, jadi tauhid kata Syekh Wahbah Zuhaili ada dua macam, nau'ani. Yang pertama tauhid uluhiyah
dan yang kedua tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah wa huwa ibadatullahi wahdah wa adamu ibadati ahadin siwa. Ini satu konsep tauhid yang menekankan bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada seorang pun selainnya, selain Allah. Yang ditegaskan pada kalimat alla ta'budu illallah. Itulah konsep tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah al-i'tiqad, keyakinan bi anna Allah wahdah wa al-khaliq al-mudabbir li hadal kaun. Jadi satu keyakinan bahwa Allah lah yang telah menciptakan, yang mengatur alam ini. Jadi yang menciptakan alam adalah Allah, yang mengatur alam ini adalah Allah. Itu harus menjadi keyakinan. Jangan ragu, yang menciptakan alam ini siapa ya? Yang mengatur alam ini siapa ya? Itu kalau ada keraguan berarti orang tersebut belum memiliki tauhid rububiyah. Jadi harus yakin. Karena orang Arab jahiliyah pun kana Arabul jahiliyah yu'minuna bi anna Allah wa rabb al-khaliq. Orang Arab jahiliyah pun meyakini tauhid rububiyah. Masa kita enggak yakin tauhid rububiyah? Jadi yang membedakan dengan orang jahiliyah, mereka tidak punya tauhid ubudiyahnya atau uluhiyah. Tapi mereka rububiyahnya sama. Mereka juga tahu kalau yang menciptakan alam ini Allah. Misalkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara samsa wal qamar la yaquluna Allah. Ketika orang jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? La yaquluna Allah. Mereka jawab Allah, tahu. Jadi orang jahil itu tahu kalau tauhid rububiyah. Dan banyak sekali ya, wa warada fil Qur'anil Karim ayatun katsiratun tusbit tauhidur rububiyah. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan makna tauhid rububiyah. Yang ketiga, kandungan isi surat Hud adalah isbatul ba'si wal jaza. Menjelaskan tentang ba'as. Ba'as itu berbangkit, wal jaza dan balasan. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan adanya hari ba'as ini menunjukkan lil iman, keimanan. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir, di ayat keempat ya. Jadi ilallahi, kepada Allah lah kami semuanya akan dikembalikan. Berarti akan dikembalikan itu kita harus meyakini akan ada yaumul ba'as, akan ada yaumul jaza. Yang berikutnya, yang ke berapa ini? Keempat ya. Saya lompati tidak semua nanti. Al-mawazinatu baina tab'il mu'min wal kafir. Nah, ini perbandingan antara sifat mukmin dan sifat kafir. Nah, ini juga penting. Bagaimana membedakan orang mukmin dan orang kafir. Ini dalam sikap. Fi ahwali syiddah warraha. Ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit atau situasi dan kondisi yang sedang longgar. Jadi kalau sedang sulit, sikap orang mukmin seperti apa, orang kafir bagaimana? Kalau sedang longgar itu ya sedang happy, sedang biasa, itu apa yang terjadi yang dilakukan oleh mukmin dan kafir. Kalau sikap mukmin, Bapak Ibu, begini, ini yang harus kita terapkan. Orang mukmin itu fal mukmin sabirun waqta siddah. Orang mukmin itu bersabar ketika menghadapi situasi yang siddah, yang sulit. Kan hidup itu kan enggak selamanya ya apa ya, longgar saja, yang enak saja. Istilah seperti
roda ya, roda ban itu kan muter tuh, kadang roda itu ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi manusia itu mesti ada begitu. Ya. Setiap manusia pernah mengalami suasana yang siddah, ya. Ya, sejak kecil sampai muda, dewasa, ya, sampai sekarang tua. Jadi ada saja, nggak ada yang mulus. Justru dengan masalah itulah kita menjadi besar. Karena orang besar itu tumbuh besar karena berangkat dari masalah-masalah yang besar. Jadi masalahnya semakin besar, insya Allah dia menjadi orang besar. Karena dia mampu menghadapi persoalan-persoalan itu. Tapi orang yang takut menghadapi masalah jadi orang kecil. Ada masalah, nangis. Nggak selesai masalahnya. Hadapi, sampai selesai. Karena manusia hidup dengan masalah. Jadi fal mu'min sabirun waqta syiddah. Orang mukmin itu ya sikapnya harus sabar ketika mendapatkan syiddah. Syakirun waqta raha. Bersyukur ketika tadi longgar, ketika kita dalam ya keadaan enak, santai. Jadi hanya dua pilihannya, sabar atau syukur. Sudah, itu saja. Dan dua-duanya berpahala. Ya. Nah, kalau misalkan gini, ya orang kaya ya, berarti bersyukur. Kalau miskin ya bersabar. Dua-duanya dapat pahala. Nah, kira-kira ibu nih, mendingan jadi orang kaya yang ahli syukur masuk surga, atau menjadi orang miskin, sabar, masuk surga? Sama masuk surganya, milih mana? Nah, mungkin kita bisa memilih, tapi kan takdir tidak bisa kita pilih. Tetapi dengan modal sabar itu, ketika menghadapi waktu syiddah, insya Allah masuk surga. Karena orang kaya pun kalau nggak bersyukur ya nggak bisa masuk surga. Tentu mana syukur itu kan memahami bahwa ini adalah titipan Allah, ibadahnya makin kuat, hartanya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk jalan Allah juga. Jadi itulah sikap mukmin. Beda dengan orang kafir. Nah, begini orang kafir. Maka kita harus paham tabiat mukmin dan kafir. Kalau orang kafir, wal kafiru farahun fukhur hala ni'mah ya'usu kufur halal musibah. Orang kafir itu dia menjadi sombong ketika mendapatkan nikmat. Jadi kalau lagi senang malah sombong. Kalau mukmin kan harusnya syukur, bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan musibah atau syiddah, ada masalah-masalah, dia itu yaus, itu ya berputus asa. Jadi kalau sedang ada masalah putus asa, kalau sedang senang malah sombong. Nah, kita nggak boleh begitu, karena itu adalah tab'ul kafir, tabiat orang kafir. Nah, itu nanti juga akan dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 ya. Jadi itu dirinci. Sekarang yang kelima Bu ya. Baik, sampai 5 saja. Nggak cukup ini waktunya ya. Yang kelima, iradu qasasil anbiya bitafsil, akan dijelaskan tentang kisah-kisah para nabi. Jadi dalam surat Hud ini akan dijelaskan secara singkat beberapa kisah para nabi. Jadi tadi baca surat Hud saja sudah cukup kira-kira menggambarkan banyak kisah-kisah para nabi juga. Walaupun secara singkat-singkat. Coba kita rincikan kisah-kisah para nabi yang dijelaskan di dalam surat Hud ini. Apa saja? Yang pertama, wa qad dzakarallah qissata Nuh. Nanti akan dijelaskan dalam surat ini kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia yang kedua.
Jadi bapak manusia kedua itu Nuh. Bapak pertamanya siapa? Adam. Jadi bapak pertama Adam, bapak kedua Nuh. Kenapa disebut bapak kedua? Nanti kita jelaskan. Ada di dalam ayat ini. Dan nanti beberapa hal yang terkait dengan kisah Nabi Nuh, tentang nanti ighraq qaumahu, menenggelamkan kaumnya. Dan Nuh di sini juga disebut wa Nuh atwalul anbiya umuran. Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling panjang usianya. Ya. Jadi di antara sekian nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh, yang kita sering mendengar, yang saya ingat sekitar 950 tahun. Jadi usianya 950 tahun. Itu nabi yang paling panjang. Waqsaruhum bala wasobron, dan yang paling banyak cobaannya dan kesabarannya. Ini nanti kisah Nuh ini ada dijelaskan di ayat 25 sampai 49. Nah, kalau mau dicatat indeksnya, indeks kisah Nabi Nuh ada nanti di ayat 25 sampai 49. Yang kedua, kisah Hud. Nah, ini kisah Hud ini sendiri, suratnya ini sendiri. Nah, nanti kisah Hud ini kan dijelaskan di ayat 50 sampai 60. Oh, sudah dua kisah ya. Ada kisah Hud. Yang ketiga, summa dzakara subhanahu qissata Shalih ma'a qaumihi Samud. Kemudian nanti Allah akan menjelaskan tentang kisah Nabi Soleh dengan kaumnya yang bernama kaum Samud. Jadi tadi ada istilah kaum Ad, ada kaum Samud. Kalau kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, kalau kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Ini nanti akan dijelaskan kisah Nabi Soleh di ayat 61 sampai 68. Kemudian wa asyara ila qissati duyufi Ibrahim minal malaikat. Akan dijelaskan tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim. Yang tamunya itu adalah malaikat. Nanti akan dijelaskan kisah Ibrahim ini ayat 69 sampai 70. Kemudian summa qissatul Lut, akan dijelaskan pula kisah Nabi Lut, ya, yang kita kenal dengan kaum Homo, gitu ya. Itu juga ada penjelasan atau cerita singkat kaum Lut itu nanti di ayat 70 sampai 83. Kemudian summa qissata Syuaib, menjelaskan tentang kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib ini ya nanti ada di ayat 84 sampai 90, dan yang terakhir summa qissati Musa ma'a Fir'aun, akan dijelaskan pula kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Ini akan dijelaskan di ayat 96 sampai 99. Jadi ada berapa kisah itu? Ada 7 Bu ya. Ada sekitar 7. Kisah Nuh, kisah Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Syuaib, Musa. Nah, jadi ternyata luar biasa, dalam satu surat tapi ada 7 kisah Nabi dan Rasul. Demikian gambaran umum surat Hud. Sebelum masuk lebih detail, jadi sungguhnya 16 poin itu yang akan dijelaskan. Jadi kira-kira ada 16 pelajaran sesuai dengan tadi tema-temanya. Nanti kita menemukan tema ini, tema itu di ayat sekiannya. Tapi tidak kita jelaskan 16-nya. Ini simple saja, 5 tema besar di surat Hud, dan besok langsung kita masuk ke ayat-ayatnya agar ketemu langsung dari yang 16 pokok tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.